BPI dan Antara bersama pemerintah terus membahas upaya restrukturisasi utang proyek kereta cepat, seperti potensi perpanjangan jangka waktu pembayaran pinjaman dari 40 tahun menjadi 60 tahun, termasuk suku bunga dan denominasi mata uang dengan mitra Tiongkok. Pengamat BUMN Toto Pranoto menganalisa sejumlah opsi yang bisa diambil dalam restrukturisasi utang proyek yang bernilai 7,3 miliar dolar Amerika tersebut. Opsi finansial, di mana penurunan suku bunga pinjaman dengan negosiasi dengan kreditur untuk menurunkan tingkat bunga pinjaman dapat mengurangi beban pembayaran bunga tahunan dan meningkatkan kelayakan finansial proyek. Selain itu, perpanjangan tenor pinjaman memperpanjang masa pelunasan utang akan memberi ruang napas finansial, serta memperbaiki arus kas dan mengurangi tekanan jangka pendek terhadap BUMN maupun konsorsium. Meski begitu, manajemen perlu mempertimbangkan untuk mengundang investor baru agar ikut serta dalam konsorsium sehingga porsi dan beban BUMN dapat dikurangi. Tentu dalam konteks ini ya perlu ada pembicaraan yang lebih detail terkait dengan soal rencana bisnis baru yang akan dikembangkan oleh kereta api cepat ini ya, sehingga angka-angka tadi kemudian menjadi relatif bisa lebih visible dikerjakan. Dan itu memang harus segera dikerjakan, karena kalau enggak nanti kereta api Indonesia-nya sebagai operator bisnis ini menjadi agak kesulitan, karena tugas dia kan sebenarnya tidak termasuk dalam tanda petik menghandle soal infrastruktur keretanya ya. Tugas dia hanya sebagai operator yang menjalankan kereta. Jadi kalau beban ini nanti tidak segera dikeluarkan, nasib masa depan kereta api Indonesia juga menjadi tanda tanya sebenarnya. Kalau dibangun sampai Surabaya itu namanya kanibal. Pengamat kebijakan publik dan Dewan Penasehat MTI Agus Pambagio menyarankan semua pihak terkait duduk bersama untuk membahas isi kontrak dan perubahan biaya, menentukan skema pembayaran yang adil dan transparan, serta siapa yang menanggung kewajiban finansial, termasuk pihak yang bertanggung jawab membayar cost overrun. Agus juga menolak rencana perluasan proyek hingga ke Surabaya, karena penambahan jalur kereta cepat di koridor tersebut dinilai akan membunuh proyek infrastruktur lain yang masih dibiayai dari utang negara, seperti jalan tol, bandara, dan jalur double track kereta konvensional. Ingat bahwa tahun depan sudah mulai overhaul besar-besaran kereta api itu, dan itu kosnya mahal, sama seperti pesawat. Jadi harus dihitung juga biaya operasional untuk sewa frekuensinya BHP 1,3 T tiap tahun, itu harus dihitung. Itu nempel di jalurnya Telkomsel, jangan-jangan dia nggak bayar, saya nggak tahu, itu pun dicek. Semuanya dicek baru tentukan berapa. Dan publik harus tahu itu, karena kalau enggak kan kalau pakai APBN itu uang publik loh. Jadi Pak, pelajari dulu, jangan main asbun terus ke sana terus sekarang buang-buang duit. Pelajari dulu bagaimana, lalu susun strategi bertiga, tadi saya sampaikan, kemudian berangkat ke Cina untuk negosiasi. Kan Pak Luhut bilang, oh itu gampang dinegosiasi, ya silahkan. Di sisi lain, kereta cepat perlu pengembangan model bisnis baru yang berorientasi pada revenue, bukan hanya dari penjualan tiket. Potensi besar dari pengembangan properti di sekitar stasiun, seperti kawasan komersial, residensial, atau transit-oriented development dapat menjadi sumber pendapatan tambahan. Menteri Keuangan Purbaya Sadewa menanggapi pernyataan Presiden ke-7 Joko Widodo bahwa kereta cepat Wush bukan untuk keuntungan finansial semata. Ada betulnya juga sedikit, karena kan Wush itu sebetulnya ada misi regional development juga kan. Tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur Wush supaya ekonomi di sekitar itu tumbuh. Itu yang mesti dikembangkan ke depan. Jadi nggak ada betulnya lah. Pembangunan tidak bisa hanya berdasarkan semangat atau gengsi proyek. Harus ada studi kelayakan yang serius, serta pertimbangan ekonomi makro dan integrasi dengan modal lain agar tidak menimbulkan kerugian baru. Desy Ritonang, Warsa, Jakarta.